Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jody Ramestian Wisna dengan NIM F1E 222043 angkatan 2022 dari ruang R001. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data, sinyal dan transmisi. Apa sih itu data? Data merupakan entitas yang melambangkan suatu pengertian. Nah, data tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu data analog, yang dimana nilai kontinu dalam beberapa interval, contohnya suara dan video. Yang kedua ada data digital, yang dimana nilai diskrit, contohnya teks bilangan bulan. Lalu apa sih itu sinyal? Sinyal merupakan suatu cara untuk menjalankan atau mempropagasikan data. Nah, di sinyal tersendiri terdapat dua, yaitu sinyal analog, yaitu variabel yang kontinu, kemudian medium yang bervariasi, seperti kabel tembaga, serat optik, dan udara. Kemudian bentuk sinyal yang kedua yaitu sinyal digital, yang dimana menggunakan dua nilai arus listrik searah, yaitu arus DC. Kemudian data dan sinyal. Nah, pada umumnya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Sinyal analog untuk membawa data digital, contohnya modem, bisa kita lihat, dan sinyal digital untuk membawa data analog, yang contohnya itu bisa compact disco audio. Next, sinyal analog untuk membawa data analog dan digital. Nah, bisa kita lihat di sini analog data yaitu voice atau suara ya, yang dihubungkan dari satu telepon ke telepon lain. Bentuknya sama, tetap analog. Dan untuk yang kedua yaitu digital data. Nah, di sini kan menggunakan bentuk dari tegangan DC ya, yaitu binary voltage pulse. Yang mana tuh nilai pulse yaitu positif dicampurkan ke modem. Dicampurkan ke modem, lalu outputnya uh, menjadi analog sinyal atau modulasi on variable frekuensi. Dan kemudian untuk sinyal digital untuk membawa data analog dan digital. Digital sinyal yaitu dari analog sinyal kodek ya atau inverter lah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Hmm. Kemudian ada digital data digital yaitu sinyalnya berbentuk pulse lalu ditransfer ke receiver bersama digital sinyal lanjutannya. Nah, lalu ada transmisi analog. Apa sih transmisi analog itu? Ada beberapa hal penting, yaitu sinyal analog ditransmisikan tanpa memperhatikan isinya. Lalu ada data dapat berupa data analog atau digital. Kemudian terdapat redaman yang berbanding lurus dengan jarak. Lalu yang keempat, menggunakan amplifier untuk memperkuat sinyal atau noise derail juga ikut dikuatkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya eh, suatu apa nilai-nilai atau data-data yang hilang saat mengirim. Kemudian ada transmisi digital. Karena transmisi digital ini seringkali memperhatikan isi data. Kemudian integritas terancam oleh noise atau derau, redaman dan lainnya. Ini mudah ya. Dan digital tuh transferannya melewati lingkup udara. Nah, kemudian ada menggunakan pengulangan atau repeaters. Seringkali melakukan pengulangan transfer nilai data. Kemudian ada repeater menerima sinyal, lalu mengekstrak pola bit dan kemudian ditransmisikan kembali.
Dengan demikian, eh, redaman dapat diatasi, namun noise atau derau tidak dikuatkan dengan adanya eh, saja sih perbandingan transmisi analog dan digital. Nah, untuk analog tersendiri, rentan terhadap noise dan sinyal yang diterima atau diproses dengan diulang dan diamplifikasi. Nah, yang ketiga mudah terjadi crosstalk, yang keempat bentuk sinyal kontinu, dan yang kelima adalah kualitas sinyal diukur dengan satuan SN atau sinyal to noise rotation. Eh, Lalu ada digital transmisi digital. Yang pertama ada tahan terhadap noise. Yang kedua, proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. Yang ketiga ada bebas crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal atau discrete ya. Yang kelima ada kualitas sinyal diukur dalam bentuk band atau bit error rate. Nah, apa saja sih keuntungan transmisi digital? Nah, yang pertama itu ada teknologi digital murah. Bisa kita lihat contohnya tuh LSI dan VLSI. Kemudian ada data integrity yang dimana jarak lebih panjang melalui saluran kualitas rendah. Lalu ada capacity utilization, ekonomis untuk link dengan bandwidth tinggi, multiplexing untuk derajat yang tinggi, dan lebih mudah pada teknologi digital. Lalu ada security dan privacy, yang dimana ada encryption, dan yang kelima ada integration atau perlakuan sama untuk data analog maupun data digital. Nah, dalam transmisi ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada sinyal yang dikirim dapat berbeda dengan sinyal yang dikirim. Sinyal yang diterima itu dapat berbeda dari sinyal yang dikirim. Pada sistem transmisi analog terjadi degradasi atau penurunan kualitas sinyal. Pada sistem transmisi digital terjadi kesalahan atau bit error. Hal tersebut disebabkan oleh redaman atau distorsi redaman, distorsi delay, atau derau atau loss noise. Ya. Soalnya ada redaman attenuation atau kekuatan sinyal menurun sejalan dengan jarak. Nah, semakin jaraknya, semakin bisa kekuatan sinyal itu menurun. Hal tersebut tergantung juga dengan media transmisi yang digunakan. Kekuatan sinyal yang diterima harus cukup untuk dideteksi, harus cukup tinggi dari derau untuk dapat diterima tanpa kesalahan. Nah, redaman adalah fungsi yang meningkatkan dari frekuensi. Oke, selanjutnya adalah distorsi delay. Apa sih distorsi delay ini? Nah, distorsi delay terjadi hanya di media transmisi terbimbing atau guided media, misalnya kabel tembaga. Kecepatan, kecepatan propagasi bervariasi dengan frekuensi yang disalurkannya atau kecepatan frekuensi yang ada pada kabel tersebut. Dan ada derau atau noise yang merupakan sinyal tambahan yang tidak dapat diinginkan yang disisipkan antara perangkat pengirim dan penerima. Jenis-jenis derau itu yaitu ada yang pertama thermal, dikarenakan pancaran panas dari elektron. Lalu ada terdistribusi dengan uniform. Yang ketiga ada sering disebut white noise. Selanjutnya yang kedua ada intermodulasi, yang dimana sinyal yang merupakan penjumlahan dan perbedaan frekuensi yang orisinil melakukan sharing medium. Lalu ada yang ketiga bicara silang atau crosstalk, sinyal dari suatu jalur telekomunikasi terdengar oleh orang lain. Nah, ya kita lagi make walkie-talkie, tapi tiba-tiba ada yang masuk ke channel kita. Ibaratnya channel kita ada satu, tapi tiba-tiba orang lain ikut masuk. Jadi suara orang tua itu bisa terdengar oleh kita. Itu seperti itu kurang lebih. Yang keempat ada impuls atau lonjakan tajam
pulsa yang tidak biasanya. Contohnya interferensi elektromagnetik dari luar, durasi pendek, dan amplitude yang tinggi. Nah, selanjutnya ada kapasitas kanal atau channel capacity, yang dimana ada data rate dalam satuan bit atau second. Kecepatan ini dimana dapat dikomunikasikan. Kemudian ada bandwidth dalam satuan cycle atau second hertz, terbatas berdasarkan kemampuan transmitter dan media. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.